Oke, selamat sore sahabat Saka. Eh, Hari ini, sore ini saya sudah tiba di Takengon dan saat ini saya berada di eh, gudang atau pabrik pengolahan kopi dari Pak Cijul. Eh, di mana teman-teman kita bisa lihat semua, ini banyak hamparan kopi ya yang tadi dijemur tadi dari siang sampai sore tadi. Nah, eh, nanti sebentar lagi kita akan coba jalan-jalan ke kebun kopi. Kebun kopi di sana kita akan coba ngobrol langsung sama Pak Jejul tentang bagaimana sih proses pengolahan kopi itu sendiri. Yang kita kenal kopi Gayo itu adalah kopi terbaik ya, kopi terbaik khususnya milik Indonesia yang diekspor ke mancanegara. Nah, guys, eh, perlu saya ingetin lagi buat teman-teman semua sahabat Saka yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, dan iklannya jangan di skip ya. Oke guys, ikutin terus kegiatan saya hari ini di Takengon. Yuk ikutin terus ya. Guys, inilah pabrik kopi dari Takengon. Jadi kopi hasil dijemur tadi guys akan diolah di sini. Nah guys, sini lagi guys. Tempatnya cukup luas guys. Kita tur tur pabrik kopi. Nah, di sini seluruhnya dilarang merokok karena daerah ini berbahaya guys. Oke guys, yuk kita lanjut ke kebun kopi.
Selamat pagi, sahabat Saka Adventure. Hari ini kita memetik kopi di kebun kopi. Kita akan lihat kualitas kopi. Kopi yang baik adalah itu tingkat kematangannya uh, masak betul-betul matang dan lembek di pohon, tua di pohon. Itu akan menghasilkan buah kopi yang terbaik. Nah, di sini para petani mungkin melihat dalam bentuk jumlah global semua. Nah, coba kita coba petik salah satu kopinya yang cukup matang. Nah, kalau cukup tua, yang cukup tua akan menghasilkan buah kopi kalau kita pecahkan lembek. Dan ini kalau kita makan dia manis. Ada manis dia. Jadi memang citra rasa kopi itu bisa dilihat kalau buahnya sudah cukup matang ya akan rasanya manis. Mungkin kalau masih muda masih ada kuat. Maaf saya makan buah kopi karena ada aroma manisnya. Dah berapa biji? Dah 5 biji. Ini izin ya Bu, saya makan. Ya. Masuk situ lagi. Sambil bantu Ibu memetik panen kopi kita hari ini. Jadi harga kopi saya ulangi lagi, sekarang sudah lumayan untuk petani. Jadi 75.000 untuk sekilonya. Tapi di petani itu nanti di pengumpul kopi nanti akan dipilah lagi mana kopi-kopi yang kualitas hingga rasa kopi sangat enak. Jadi kopi yang paling terbaik adalah kopi betul-betul masak di pohon merah di pohon. Nah itu harganya pun jadi lumayan. Oke, sahabat Saka, ikan dulu sambil kita memetik, membantu Ibu memetik biji kopi. Oke, terima kasih, serius, semangat pagi. Oke, selamat pagi sahabat Saka. Pagi ini sesuai janji saya kemarin, saya ajak teman-teman semua jalan ke kebun kopi. Nah, hari ini saya bertemu dengan dua orang penting di bidang kopi nih. Satu, kita akan tanya seputar tentang kopi, tentang proses produksi, dan satu lagi kita akan tanya mengenai bagaimana sih memetik kopi yang baik dan benar. Yuk kita kenalan dulu. Yang pertama dengan Pak Cik Jul. Kita kenal Pak Cik. Nah, Pak Cik Jul ini dia salah satu pengusaha kopi dan ekspornya sudah sampai ke mancanegara. Dan yang satu lagi, siapa? Khalil. Dan Bang Halil. Nah, Bang Halil ini salah satu petani kopi. Dia lebih tahu bagaimana memetik kopi yang baik dan benar. Oke, kita langsung aja karena cuaca pun juga kayaknya ada sedikit gerimis. Kita akan coba tanya langsung sama Pak Cik Jul ini. Pak Cik, asal muasal Gayo kopi Gayo ini gimana sih Pak Cik? Kopi Gayo asalnya dulu dari zaman Belanda. Jadi pada waktu itu Belanda bawa kopi bibit kopi ke Gayo, dia tanam. Tapi waktu itu memang orang pribumi tidak bisa menikmati kopi Arabica itu. Dia ada kopi Robusta. Jadi produksinya itu mereka yang tampung, tapi orang pribumi tidak bisa. Nah, kita cerita terus bagaimana proses. Sebenarnya dulunya masyarakat Gayo itu
tidak suka dengan kopi Arabica. Dia lebih identik dengan kopi kecil, kopi robusta. Tapi lambat laun terus proses apa? Kita mencoba bagaimana sebenarnya kopi Arabica. Kenapa kopi Arabica itu luar negeri mau? Jadi dengan teknologi yang ada, terus perubahan masa, maka masyarakat Gayo kita dorong untuk mencoba bagaimana kopi Arabica. Ternyata kopi Arabica dengan Robusta lebih enak Arabica. Oh gitu. Jadi setelah proses demi proses, dengan adanya masuk teknologi ke Gayo seperti banyaknya mesin-mesin pengolahan, seperti mesin roasting, untuk pengolahan kopi. Nah, jadi kita punya ini bagaimana? Karena di Aceh Tengah ini, Gayo khususnya, kopi itu merupakan komoditi unggulan. Income para petani, income daerah. Maksudnya masyarakat ini bagaimana untuk mendorong kopi. Jadi sebenarnya kopi Arabica ini, maka sekarang ini kopi Gayo itu sudah terkenal di dunia. Dasarnya terkenal itu kenapa? Waktu berapa tahun yang lalu pemerintah daerah bersama dengan pemerintah provinsi membuat satu wadah bagaimana kopi Gayo itu bisa dikenal. Maka dibuatlah satu konsorsium, dibuat IG. IG ini indikasi geografis. Kopi Gayo milik orang Gayo, produksinya di Gayo, diproduksi dari Gayo ke Gayo. Kebetulan pada tahun dulu saya juga ikut dengan tim di forum indikasi geografis. Maka ini tercipta. Setelah Kementerian Hukum dan HAM dengan stakeholder yang ada, ini mulai dikenal. Oh, rupanya ada kopi di Indonesia yang namanya kopi Gayo. Semenjak dari situ memang kopi Gayo terus kita berusaha bagaimana kompetisi, bagaimana kopi Gayo sebenarnya, baik body, baik semua yang ada di paritas kopi ini. Tentu ini memang kita ucapkan juga terima kasih kepada petani seperti Bapak ini. Jadi dengan beliau bisa bagaimana sebenarnya produksi kopi yang bagus. Kita dorong mereka dengan supaya kopi itu jangan diberi pupuk yang tidak organik. Nah, timbul permasalahan. Bagaimana dengan setelah mereka berbuat, petani sudah berusaha kopi itu bagus, tentu kan di harga. Nah, kami selaku para teman-teman selaku pengusaha juga memikirkan banyak harga kopi itu supaya jangan bisa dinikmati oleh petani. Nah, seperti kemarin memang dengan situasi dan kondisi harga kopi jatuh, harga kopi dunia jatuh. Dengan jatuhnya harga kopi kemarin, kita khawatir petani kan tidak mampu untuk merawat kopi ini. Nah, kita sudah ini memang bukan dibuat-buat, kan karena situasi pandemi. Semua baik pemerintah daerah, pemerintah pusat. Nah, Bupati Aceh Tengah juga waktu itu pernah kita duduk, Pak Isabella Abu Bakar, Bupati Aceh Tengah. Dia memikirkan bagaimana kopi ini supaya harganya bisa bertahan. Tapi waktu itu memang dibuat beberapa sistem kopi itu merangkak sedikit. Diharapkan kepada masyarakat bahwa kopi itu harus beli. Nah, setelah beli, ada itulah Pak Bupati juga terus berupaya dengan pemerintah pusat untuk mengakomodir bahwa kopi itu jangan sampai jatuh. Oke. Nah, kira-kira seperti itu sahabat Saka, asal muasal kopi Gayo. Nah, sekarang kita akan tanya langsung sama Bang Halil nih mengenai bagaimana sih memetik kopi, atau misalkan kopi yang baik itu yang bisa dimulai dipetik dari pohon itu yang seperti apa? Kita tanya nih
Bang, kira-kira bagaimana seperti apa Bang? Kopi yang layak udah siap dipetik nih. Ya, kalau dari saya, para petani agar menjaga, karena salah satu unsur pemetikan kopi ini, dia juga kalau kita petik muda atau terlalu belum matang, dia bisa berpengaruh kepada pohon kopinya sendiri Bang. Karena dia bisa menimbulkan infeksi atau apa, jadi bisa menyebabkan rusak batang dan ranting. Oh gitu. Nah, jadi kalau kita sini nggak usah banyak bicara lah, kita teorikan langsung karena ada pohon kopinya pun di sini. Betul. Nah, Nah, ini kalau ini jenisnya kita kopi Arabica Ateng nih. Ateng jenisnya. Ateng merah. Jadi kalau ini memang agak banyak apa namanya cabang. Kalau ini memang perawatannya kita harus banyak main ke dalam sini, ngambilin apa namanya ininya ya kan. Oh iya. Biar agar udara masuk apa biar lebih bagus, lebih banyak buahnya. Nah di sini kan ada beberapa warna nih. Ya. Nih, ada warnanya ya Rosner. ini kemudian ada yang warna udah coklat merah agak mungkin pekat, ada Ya. yang masih agak merah, ada Ya, yang ya. kuning. Nah di antara ini sebenarnya yang mana yang udah bisa layak dipanen? Ya, kalau bagi saya yang lebih layak dipanen itu yang sudah seperti ini deh Mas. Ambil terus ya. Mhm. Karena dia kematangan pun sudah akurat, sudah bagus, tidak terlalu matang, tidak terlalu muda, lebih udah pas, sedang. Dan ini bisa dicoba langsung, Bisa, manis rasanya itu Mas. langsung dimakan seperti ini. Langsung dimakan gini ya. Coba Pak, kita coba ya, rasa. Memang manis kopi. Hmm. Kopi itu bukan nak manis, manis memang. Lendirnya itu. Nah, ini manis, tapi setelah diolah jadi pahit guys. Nggak, Jadi kita pahit. coba nanti yang Nah, ini. Itu kan karena dari struktur berapa apa namanya? bener olahan. luar biasa. Ini luar biasa. Oh ini manis, sama kayak buah. Nah, ini bisa ambil telan ya. Itu jangan Mas, kita ambil getahnya aja kalau dimakan. Taruh aja sini. Nah guys, di sini ada kopi yang memang biasa diminum oleh orang-orang Takengon dengan pembuatan proses manual, tidak melalui mesin dan sebagainya. Kita kayak di kota. Kita coba langsung nih guys. Nah, ya apa sih? Nah, ini kameramen mau nih. Kameramen mau, maaf ya, kameramen saya duluan. Bukan nggak sopan ya. Jangan aduk lagi deh. Oh, jangan dulu lagi. Gitu Oh, gitu. ya. Nah, kita coba dulu guys seperti apa rasanya kopi yang diolah manual. Nggak pahit lah, ini bilang Ya. kopi pahit. Rasanya ini pahitnya biasa, nggak terlalu pahit, nggak kayak kopi yang biasa di pasaran umumnya. Karena jenisnya beda-beda, tapi ini warnanya pun nggak hitam, agak coklat ya kan, agak coklat dan nggak terlalu hitam pekat. Cuma banyak orang yang mengatakan kalau minum kopi nggak hitam itu kayaknya nggak minum kopi ya kan? Karena memang seperti yang kemarin kita sempat ngobrol sama Pak Ci juga, orang yang minum kopi itu ada 3 jenis ya Pak Ci ya tadi. Ada penikmat kopi, Pecandu. ada peminum, satu lagi apa Pak Ci? Pecandu. Dia ada pecandu. Nah, kalau yang memang penikmat, berapapun itu harga kopi, dia pasti beli. Nggak peduli itu. Tapi kalau peminum kopi, mau kopi yang murah harga 1.000 sebungkus pun dia minum. Tapi ada pecandu kopi yang memang hari-harinya minum kopi harus itu wajib. Gitu. Nah, setelah saya rasa, memang rasanya ini khas, apalagi ini saya minum kopi tanpa gula, minum kopi gayo di tengah kebun Langsung ada di langsungnya. Dan ini tidak dipetik langsung oleh Bang Halil ini dari beberapa hari yang lalu. Kemudian jadi saya minum olah langsung nih. langsung olah TKP lah. Nah, harga biasanya kalau di sini harga dijual per cangkir di kedai-kedai di sini berapa nih di sini? Kalau di kedai-kedai itu berkisaran ya Mas, tergantung proses dan jenis kopinya. Kalau bagian kopi standarnya bisa 5.000 per gelas. Kalau puluh kayak ginian pakai mesin bisa sampai 15 ribuan. 15 ribuan.
Oh gitu. Tergantung jenis kopi, ada lagi yang jenisnya wine nanti, natura apa itu nanti lah jenis pemrosesan kopinya. Satu lagi diharapkan ke petani. Ya. Sekarang ini harga kopi cukup tinggi. Di mana harga kopi sekarang di tingkat dasar petani sudah mencapai di harga 65 sampai 70 ribu Grand Bean. Oh, Dulunya dia di harga 45 ribu. Jadi sekarang memang kita dorong petani dengan harga tinggi sekarang ini supaya petani bisa menikmati hasil atau menikmati uang yang kopi yang dia jual untuk dia tabung. betul. Itu yang kita harapkan supaya nanti karena harga kopi itu tidak selalu tinggi. Nah, ini memang kita dorong kepada pemerintah daerah dengan stakeholder, dengan para petani. Mari, karena harga kopi ini cukup tinggi, pergunakan hasil penjualan kopi itu seperlunya. Yang lain tabung. Betul, betul. Nah, ini yang kita harapkan, yang kita sosialisasi ke petani-petani kita yang ada di Aceh Tengah dan Banda Maria. Itu Bang, dari saya sedikit. Karena kopi pun cuma setahun 2 kali Pak buahnya kan, nggak tiap hari. Oke, jadi tadi bagi kita dari pertanyaan tadi yang saya, kalau di Gayo ini, di daerah sini, di kedai-kedai kopi biasa nih, biasanya satu cangkir ini dihargai berapa nih? Iyalah kalau yang ini, kalau yang kita punya ini, itu bisa kalau tubruk aja gini bisa sampai 7-8 ribu gitu. Nah, guys, di sini saja guys, kopi tubruk aja harganya 7-8 ribu guys. Takutlah. Kalau di kota sana, ketika orang jual dengan harga 20 ribu pun, saya pikir itu worth it guys. Itu murah. Kenapa? Kita di tempat minum di produsennya aja harganya 7-8 ribu. Nih, 7-8 ribu dan pembuatannya ada manual. Jadi, buat teman-teman yang suka protes nih ya, minum kopi Gayo, wih kok mahal di sana, sampai 20 ribu, sampai 25 ribu. Saya pikir wajar, karena ada ongkos kirim, ada biaya pengolahan, ada pajak restoran, dan lain-lain. Jadi, ini pelajaran juga buat kita semua nih, bahwa kopi itu, kalau kita minum kopi, kita jangan melihat harga, tapi lihatlah kenikmatannya. Nah, oke guys, itu saja yang bisa saya sampaikan pagi ini. Mudah-mudahan next saya bisa balik lagi ke sini, karena saya rasa berbicara soal kopi ini nggak cukup sehari 2 hari nih Pak ya. Kemarin aja kita udah ngobrol panjang lebar, tapi kayaknya nggak selesai. Mungkin next bulan depan atau kapan lah kita bisa berjumpa lagi. Kita akan bedah semua tentang kopi Gayo ini. Oke guys, itu aja. Terima kasih. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya, karena rencananya habis ini kita akan balik ke Los Mawe. Setelah itu kita langsung siap-siap berangkat ke Sigli, kemudian Banda. Nanti terakhir kita akan berakhirnya di Sabang. Oke guys, terima kasih Bang Halil atas waktunya. Terima kasih Pak Jul. Semoga bermanfaat, dan apa yang tadi Pak Jojo sama Bang Halil disampaikan mengenai ini bisa benar-benar diterapkan. Terus harapannya Pak Cijo terhadap petani juga bisa terlaksana. Itu aja. Terima kasih. Selamat pagi dan salam adventure. Dasarnya cara turun-temurun. Contoh seperti Bapak ini dia punya itu dasarnya dulu dari orang tua. Dari orang tua dia dulu.